Nah, tabungan-tabungan, amal-amal yang kita lakukan, itulah yang akan kita ambil nanti. Itulah yang akan menjadi amal ibadah kebaikan kita. Artinya, seorang yang akan lebih baik di akhirat itu tergantung tabungannya, tergantung amalnya. Semakin banyak dia beramal, semakin baik dia beramal, semakin banyak juga dia nanti yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berlomba-lomba sekarang, ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk beramal. Cuma dalam beramal ya kita harus ikhlas. Ikhlasnya karena Allah. Kalau tidak ada ikhlas, maka nanti kita enggak akan pernah, meskipun kita beramal di sini, tapi kita tidak akan pernah melihat mana amal saya. Satu. Yang kedua, amalnya itu juga harus kita jaga, amal baiknya. Jangan sampai kita sudah beramal soleh, susah-susah di sini, tapi begitu kita lihat amalnya, nanti ada amalnya cuma sedikit. Kenapa demikian? Karena pada waktu pelaksanaannya kita barangkali kurang khusyuk dalam sholatnya, kurang ikhlas, ya. Kurang kita perhatikan kebaikan-kebaikan, bagaimana cara beramal yang baik. Dan jangan pula amal yang kita lakukan kebaikan itu kalah dengan amal perbuatan-perbuatan buruk kita. Nanti amal-amal yang sedikit itu akan kalah dia dengan keburukan yang akan diminta keadilan. Inilah yang disebut orang yang muflis di akhirat. Satu sisi dia punya amal baik sedikit, tapi sisi lain dia membawa keburukan yang lebih banyak. Maka begitu dimasar, ditimbang, keburukannya itu lebih banyak dari kebaikan. Maka dia terkategori muflis, bangkrut di akhirat. Gitu. Kalau udah bangkrut di akhirat, kemana kita mau cari solusinya? Kalau di dunia kita bangkrut gampang kita. Bisa pinjam tetangga, bisa pinjam teman-teman dan seterusnya. Tapi kalau bangkrut di akhirat, mau pinjam siapa? Jangankan orang lain, sama istri, sama anak, nggak bisa. Hari itu masing-masing, walana a'maluna, walakum a'malukum, masing-masing. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa seseorang akan ditanggung oleh orang lain. Gitu. Jadi sekarang tempatnya kita satu dengan beramal baik, kemudian jaga amal baik ini, jangan sampai kebaikan-kebaikan kita ini ya tidak dijaga sehingga digerogoti, dihabis dengan virus-virus ketidakbaikan. Nanti begitu kita harapkan tidak ada lagi. Atau jangan sampai amal baik kita lebih sedikit dari amal buruk. Jangan sampai. Oleh karena itu amal baik kita tingkatkan, amal buruk kita minimalisir ya, jangan sampai, kalau bisa jangan sampai, supaya kebaikan-kebaikan kita tetap lebih dominan. Atau kalau memang juga masih kita amal baik, amal buruk, amal baik, amal buruk, setiap hari kita minimal istighfar 100 kali. Supaya apa? Supaya membersihkan amal-amal buruk ya, jika ada catatan dalam setiap harinya, sedangkan amal baiknya terus tercatat. Itu namanya orang cerdas dalam hidup. Tapi kalau sekarang dia sebodoh aja, baik dilaksanakan, buruk dilaksanakan, akhirat bagaimana nanti? Itu bagaimana nanti aja. Itu namanya spekulasi. Ya, itu namanya spekulasi. Tidak boleh, hidup tidak boleh spekulasi. Ya, hidup itu harus ada rencana, strategi dan tujuan. Itu, ya. Nah, yang